Okay, as usually, before we start our lesson, let us pray. Close your eyes, bow your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so we can receive the lesson well. Bless our teachers, give them patience to teach us, and bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God, amen. Okay, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke anak-anak Miss, hari ini bisa memberikan materi pembelajaran melalui video. Jadi disimak baik-baik ya. Selamat belajar. Anak-anak Miss, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Nah, anak-anak Miss, bawang merah dapat kita olah menjadi bawang goreng. Siapa di sini anak-anak Miss yang suka bawang goreng? Sekarang Miss akan bercerita tentang Edo dan teman-temannya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Anak-anak Miss, bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Apakah sikap teman-teman Edo itu perlu kita tiru? Ya, betul sekali. Perlu kita tiru ya anak-anak Miss, karena sikap dari teman-teman Edo mencerminkan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Kamu masih ingat ya sila-sila dari Pancasila? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama dan juga sila Pancasila yang kedua. Tahukah kamu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai berikut? Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Diingat baik-baik ya anak-anak Miss, hari ini kita belajar nilai yang terkandung dari sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Now look at the picture. Gambar pertama yaitu sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila yang pertama, sedangkan gambar yang kedua sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila yang kedua. Gambar ketiga yaitu gambar yang sesuai dengan sila Pancasila pertama. Gambar nomor 4 dan gambar nomor 5 merupakan gambar yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Kemudian gambar nomor 6, gambar nomor 7 dan 8 merupakan gambar yang sesuai dengan sila Pancasila yang kedua.
Okay students, now we continue our lesson. Please open your book page 28. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat dan pewarna makanan. Cara membuatnya yaitu yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian langkah yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat adonan plastisin. Kamu tidak perlu mempraktekannya di rumah ya anak-anak Miss, karena di lain hari kita akan membuatnya bersama-sama. Oke anak-anak Miss, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Let us pray. Close your eyes for your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us. Bless our teachers wherever they are and bless our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, anak-anak Miss, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Diharapkan video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Miss ingatkan kembali, jangan lupa tulis materi yang penting dari video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar anak-anak Miss. Goodbye.